Bersama Anda, Francisco Donasiano mengawali Kompas Siang. Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Setelah polisi menangkap Peggy, salah satu DPO yang diduga menjadi otak pembunuhan. Kini orang tua Peggy menyebut polisi salah tangkap karena anaknya bekerja di Bandung bersama sang ayah saat pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Pasca penangkapan di Bandung, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menggeledah Peggy yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan Vina yang berjarak sekitar 400 meter. Ketua RT setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut polisi menyita sejumlah dokumen seperti ijazah dan rapor. Saya kan ikut penyidik, jadi dampingnya otomatis ngelihat. Apa aja yang memilih? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja, Mas. Raport ya? Model rapor. Terus? Kayak gitu terus. Kartu keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kartu keluarga juga ya? Iya. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah? Ada 3 orang. Siapa aja? Kakek, neneknya sama bibinya. Namun, orang tua Peggy mengaku kecewa atas tindakan polisi yang telah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Ia meyakini sang anak tak bersalah karena Peggy sedang bekerja di Bandung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 lalu. Sangat kecewa kepada pihak kepolisian. Itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan, sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu. Tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur, sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas. Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas mama kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy, begitu aja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di Cirebon? Iya, Peggy sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal di sana? Sudah 3 bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai? Buruh bangunan. Bersama bapak dan pamannya. Di sisi lain, polisi bilang penangkapan tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Peggy Setiawan, dilakukan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKP Anggi Eko Prasetyo, menyampaikan saat penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Peggy Setiawan. Polisi meyakini penangkapan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Ia yakin sosok Peggy yang ditangkap berada di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan ini membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Sementara itu, Kepala Desa Kepompongan, Wawan Setiawan, mengakui Peggy Setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan. Ibu Peggy bernama Kartini dan bapaknya Rudi tercatat dalam warga tidak mampu. Rumahnya pun pernah mendapatkan bantuan rumah tinggal tidak layak huni. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di Desa Kepompongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Saksi mata pembunuhan Vina dan Eki juga muncul ke permukaan. AF, warga desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menceritakan peristiwa di tahun 2016.
Ia mengetahui Vina dan Eki mengalami penyerangan oleh sekelompok remaja yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Kemudian, dengan menggunakan 4 motor, para pelaku mengejar korban ke Jalan Layang. Lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. AF mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada persis di depan bengkel tempatnya bekerja. Hingga saat para pelaku diringkus polisi, AF membenarkan para terpidana dan DPO merupakan kelompok geng motor. Ya, terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash, gitu saya. Smash warna pink, gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keseriusan dan transparansi polisi jadi harapan besar bagi keluarga korban. Setelah 8 tahun lamanya, kasus ini menyisakan tanda tanya. Jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi. Tim Liputan, Kompas TV.